Memang betul di HP-nya apa gambar kartun atau apa yang sejenis dengan itu ya, permainan-permainan yang, tapi disarankan 0 sampai 2 tahun itu belum ya, atau tidak melihat HP, bermain gadget. Ada ningali HP naon teu naon ningali HP na tapi pareum gitu teh sauyos. Dan ini mah bermain gadget, artinya berlama-lama dengan gadget. Kemudian yang kedua, 3 sampai 6 tahun itu antara 10 sampai 20 menit setiap harinya. Setiap hari ya. Kalau di kita kira-kira berapa lama? Seharian ningali HP. Ini anak-anak yang 3 sampai 6 tahun, Pak. Anak usia TK lah ya. Nah, ini kan harusnya dibatasi 10 sampai 20 menit setiap hari. Boleh setiap hari lihat, tapi tidak lama durasinya. Nanti mungkin dari sisi kesehatan Pak Dokter nanti suatu saat bisa menjelaskan ada apa sih, kenapa tidak boleh berlama-lama melihat HP. Nanti mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan ya dari sisi kesehatan. Kemudian yang ketiga, 7 sampai 10 tahun ini antara 20 sampai 60 menit setiap harinya. 7 sampai 10 tahun. Tidak lama, cuma 1 jam. Dan yang 1 jam itu tidak mesti terus-terusan 1 jam. Ya, karena kalau 1 jam melihat HP bisa jadi mata lelah. Mungkin ya, gitu ya Pak Dokter ya. Mata kita lelah, kelamaan. Seperti halnya saya melihat laptop, lama-lama teuing mata perih. Ya. 1 jam itu, yang durasi 1 jam itu mungkin bisa dibagi-bagi. Tidak harus dipencerong terus saja, karena kita juga harus istirahat penglihatan kita. Mungkin baru 10 menit atau 15 menit istirahat heula, ningali heula nu lain gitu ya, nanti lanjutkan lagi gitu. Nah, harusnya gitu. Jadi tidak terus-terusan 1 jam itu ya. Kemudian yang keempat, anak 11 sampai 12 tahun maksimal 2 jam sehari. Maksimal, itu sudah maksimal. Di kita berapa lama, kakek? Wah, kita mah irah kumaha kahayang kan gitu ya. Padahal harusnya dibatasi. Ini pun yang 2 jam tidak harus terus menerus ya, dibagi-bagi menjadi berapa kali gitu ya. Harus istirahat. Nah, itu diantaranya menetapkan jadwal penggunaan gadget kepada anak. Nah, ini harus dikomunikasikan dulu kepada anak ya. Kamu usia berapa ini sekarang? Nah, ini kan ada batasannya, tidak mesti setiap waktu melihat HP kan gitu. Jadi kita obrolkan ya. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan memanfaatkan gadget sebagai media edukasi. Di zaman corona kemarin ini betul ya terjadi. Gadget itu dijadikan sarana edukasi karena memang tugas-tugas masuk ke situ, ke HP. Mau tidak mau anak ikut melihat HP. Diskusikan kebutuhan gadget pada anak. Gobrolkeun heula. Tegaskan bahwa gadget dibutuhkan sebagai sarana edukasi serta pemenuhan informasi yang dibutuhkan. Kamu butuh apa sih dengan HP ini? Nah, gobrolkeun heula. Mau mencari apa? Kalau anak-anak masih bisa diajak ngobrol ya, tapi kalau sudah remaja lain lagi nanti. Beda lagi cara ininya penanganannya. Memanfaatkan gadget sebagai media edukasi dalam mempelajari kosakata baru atau memutar video edukasi yang dapat mengajarkan berbagai hal. Di media sosial sekarang itu kan sudah banyak ya materi-materi, misalnya sejarah atau tarikh Islam, itu sudah ada di media sosial. Nah, sebaiknya kita manfaatkan itu aja ya, untuk diberikan kepada anak, diperlihatkan kepada anak. Artinya film-film yang semacam itu ya. Kemudian hindari informasi yang mengandung unsur kekerasan serta seksualitas. Nah, ini yang harus kita perhatikan, Pak. Sekarang banyak sekali chattingan yang masuk di WA, di ini ya, dan lain sebagainya, itu tentang kekerasan. Nah, seharusnya jangan sampai itu masuk ke HP, apalagi videonya gitu ya. Oh, orang lagi digebukan dan lain sebagainya, itu masuk video sekarang. Ya, saya sering melihat di WA, di grup ya, tuh, waduh, ini kekerasan nih. Itu sebaiknya jangan
jangan di-share ya kayak gitu ya. Kasihan kalau dilihat oleh anak. Komo aina usum ya yang lagi ini kan masalah Palestina ya. Itu sering ada chattingan yang masuk gitu ya. Di WA di ini orang berdarah-darah, korban perang ya, sampai disorot, difilmkeun, videokeun, orang lagi disiksa, orang aduh ya Allah. Nah, sebaiknya memang itu bisa menggugah kita ya. Tapi sebaiknya itu jangan terlalu di media sosial. Kasihan nanti kalau hal-hal semacam itu dilihat oleh anak, bahaya itu. Kadang-kadang kan ada anak yang dewasanya trauma melihat darah, dokter gitu ya, tekau ningali getih, kerepek, pingsan. Itu kenapa itu? Mungkin sejak kecil dia melihat seperti itu, jadi dalam bayangannya tuh, wah ini. Nah ini ya, jangan sampai terjadi. Ini mungkin nanti ada penjelasan yang lebih lanjut ya tentang hal ini. Yang terpenting adalah hindari informasi-informasi yang mengandung unsur kekerasan, apalagi seksualitas. Ini bahaya buat anak-anak kita. Kemudian yang keempat, mendiskusikan resiko dan dampak penggunaan gadget secara berlebihan. Jadi saya katakan tadi, obrolkeun heula ketika anak pegang HP teh. Dan itu memang harus selalu dalam bimbingan kita, ulah diantep deh. Ya, ulah diculkeun. Anak kasih HP main sana. Nah, jangan ya. Justru ketika anak pegang HP, dampingi oleh kita, bimbing oleh kita. Diskusikan dulu apa resikonya, apa dampaknya penggunaan gadget yang berlebihan seperti apa. Nah, anak dan remaja masa kini selalu membutuhkan hal logis, ya, masuk akal. Jika ia bertanya mengapa dilarang menggunakan gadget, maka jelaskan resiko dan dampak penggunaan gadget yang berlebihan. Baik itu terhadap kesehatan, pertumbuhan fisik, kemudian pada gangguan perkembangan emosional dan sosialnya. Nah, ini harus kita jelaskan. Misalnya gini nih, terhadap kesehatan, kalau lama-lama kita melihat HP, nanti mata kita lelah, mudah lelah, ya. Tiba-tiba keluar air mata dan lain sebagainya. Itu harus dijelaskan dulu kepada anak, ya. Hal-hal yang kira-kira masuk akal aja kepada anak. Dan zaman ayeuna mah barudak ayeuna mah kudu sagala teh kudu rasional, masuk akal. Lamun teu jelas hese nepina ka budak. Teu jara urang baheula banyak dicarek ku kolot. Awas siapa mali. Nah, cicing urang nurut teh. Kan gitu ya. Hanya dengan menyebutkan pamali cukup orang tua melarang kita. Ya. Ulah ulin sareupna geus cukup. Tapi anak sekarang ketika disebutkan seperti itu kan harus ada penjelasan yang logis, yang masuk akal mereka. Naon sababna disebut ulah ulin sareupna, ulah ulin menjelang maghrib, harus ada penjelasan. Terus disebut pamali teh naon, harus ada penjelasan sehingga anak baru paham. Nah ini ya. Jadi hal-hal yang rasional kita sampaikan kepada anak supaya anak paham. Ya, termasuk penggunaan gadget ini dampaknya seperti apa. Kadang-kadang kan gara-gara menggunakan HP yang berlebihan, perkembangan emosional anak terganggu, ya. Kemudian perkembangan sosialnya juga terganggu karena keasikan dengan HP, akhirnya lupa dengan teman sebelahnya. Suatu saat saya pernah ke stasiun Cimekar yang lama, Pak. Di depan itu kan ada bangku tunggu ya. Mungkin ada sekitar 100 orangan yang lagi nunggu kereta di situ. Begitu saya datang, yang saya lihat apa? Orang pada asik aja begini. Masing-masing, Pak. Nggak ada satu orang pun yang ngobrol di stasiun Cimekar. Karena dia asik sendiri gitu ya. Meren-meren gitu ya. Ada yang sedang menjawab WA, ada yang sedang main game, atau sedang melihat apa. Pokoknya asik deh sorangan. Jadi dengan teman sebelahnya pun, padahal dia datang bareng-bareng gitu ya, yang tetanggana meureun, udah kararieu masing-masing. Teh sugan main ngobrol kumaha. Itu yang saya lihat ya. Mungkin ada 100 orangan di situ. Ini luar biasa ya. HP itu membuat orang
Jadi dari sifat sosialnya sudah mulai terganggu. Ya. Jadi dari sisi emosionalnya dan lain sebagainya. Wah, pokoknya malah loba dampaknya. Kemudian yang kelima, nah ini dalam menyikapi era digital, stay up to date. Ya, ini pernah saya jelaskan juga. Upgrade atau menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi dan informasi terbaru sangat penting bagi orang tua agar dapat mendampingi dan membimbing anak dalam menggunakan gadget. Ini yang saya rasakan, Pak, ketika kita ketinggalan informasi, ketinggalan apa ya, gaptek lah. Memang hese zaman sekarang mah kalau gaptek. Makanya kita harus belajar terus ya. Belajar terus tentang era digital ini seperti apa. Ya, sehingga kita tidak ketinggalan. Dan kita akan tahu apa yang dipegang oleh anak, apa yang dilihat oleh anak dari gadget, dari HP ini kita tahu. Karena kita selalu menambah pengetahuan tentang ini. Nah, kadang-kadang kan kita culjen kabar udah kurang tareng kita nggak tahu, ya kita nggak tahu. Biarin aja lah anak sini lihat sendiri kan gitu. Jangan sampai begitu. Kita juga harus tahu tentang HP, tentang kemajuan teknologi. Ya. Kemudian ajak anak untuk melakukan aktivitas positif. Nah ini untuk apa mengalihkan kebiasaan anak, kecanduan anak dengan HP, ajak anak melakukan kegiatan positif di luar rumah, misalkan ajak piknik. Mata kudu sering-sering piknik, Pak RW. Sering piknik, sering ngajak anak keluar, lakukan aktivitas di luar misalnya, supaya anak agak terlupakan dengan masalah HP ya. Apa saja? Nah ini, ajak anak melakukan aktivitas fisik seperti, nah ini, daftarkan anak ke kelas atau les untuk mendukung minat dan bakatnya. Bukan kita istilahnya tidak bertanggung jawab ya dengan pendidikan anak, tetapi boleh jadi ini menjadi salah satu cara bagi kita agar anak tidak kecanduan HP. Jadi di sela-sela waktunya anak diberikan aktivitas di luar sekolah, di luar jam sekolah. Kalau di sekolah kan nggak boleh bawa HP ya, untuk anak SD, TK apalagi. Nah, di luar jam sekolah, anak diberikan tambahan waktu untuk belajar, yaitu dengan masuk ke kelas les. Ya. Tentunya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ulana pika kita memaksakan kehendak kita supaya anak pintar matematika, padahal anaknya teresep karena matematika. Dileskeun matematika, belum jadi olah budaknya. Budak resep karena musik, lesna matematika, nyambung tuh. Atau anak kita senangnya melukis, tapi dileskeun karena tari. Masih mending seni-seni kene, tapi kan tidak nyambung akhirnya. Ya sesuai dengan minat dan bakat anak. Atau ketika hari libur mengajak anak melakukan aktivitas di rumah, ya nyapu, ngepel, pasok itu Pak, bagi-bagi tugas kepada anak. Hari ini kamu ngepel, kakaknya nyapu atau siapanya gitu ya, bagi-bagi tugas. Ini di hari libur. Tapi kadang-kadang anak kita mah pas hari libur lamun teu sare isuk-isuk kawan apa rayaban kemana gitu ya, jalan-jalan. Nah ini bagi-bagi tugas, jadi lakukan aktivitas baik itu di rumah maupun di luar rumah ya. Tadi saya sebutkan ajak piknik, misalkan hari ini mumpung hari libur kita piknik supaya anak lupa ya, supaya anak lupa dengan HP. Tapi harus ingat pula ya, ketika ngajak piknik orang tuanya jangan pegang HP, apalagi pegang HP di depan anak, ya percuma juga ya, pada akhirnya anak pinjem. Udah dibekal harusnya mah gitu ya. Nah yang ketujuh, tetap tegas dan proaktif ya. Sebagai orang tua kita perlu memainkan peran penting agar anak tidak terkena dampak negatif dari penggunaan gadget. Sikap tegas dan proaktif dalam mendampingi anak ketika menggunakan gadget. Jadi Bapak kalau misalnya dari awal sudah menyatakan jangan atau tidak boleh atau melarang, ya harus
konsisten. Ya, kalau dari awal kamu itu belum waktunya main HP, itu harus konsisten. Ulah pelin-pelan. Di awal dilarang, tapi ke belakangnya malah mempersilahkan, seolah-olah mempersilahkan anak main HP. Contohnya gini, kita melarang, tetapi apa ya? Ketika anak rewel, anak nangis, wah, pokok ceakan, rewel HP, jadi jempling udah. Eureun cerikna. Nah, itu dia tidak konsisten. Harusnya kita tegas dari awal sampai akhir, ya kita tegas aja. Kamu belum saatnya untuk melihat HP. Kalaupun melihat HP, berapa menit? Perjanjian heula, ya. Berapa menit kamu mau main HP? Nah, didinya adu tawar. Cek budak teh, 10 menit Pak. Jangan lama-lama, 5 menit saja. Harus tegas kita ya. Jadi jangan membiarkan. Pola asuh anak remaja di era digital berfokus pada pendampingan dan bimbingan kepada anak dalam memanfaatkan gadget. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Jadi setiap anak memegang HP kemudian memainkan HP, entah itu apa aplikasinya yang dia buka, tetap kita bimbing, kita dampingi. Supaya anak tidak kemana-mana gitu ya. Maksudnya kemana-mana tuh mencari aplikasi yang semestinya tidak dilihat oleh anak. Nah, jangan sampai begitu. Yang ada unsur kekerasannya, yang ada unsur seksualitasnya, itu jangan sampai dilihat oleh anak yang belum waktunya. Ya. Nah, makanya kita dampingi setiap saat anak pegang HP, udah dibiarkan. Jangan dibiarkan anak bermain sendiri, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya, juga mengajukan pertanyaan, bagaimana sih kalau sudah terlanjur? Anak resep dengan HP terlanjur, gitu ya. Nah, ini yang harus kita relakan, Pak. Dalam arti kata gini, sanggup enggak Bapak tidak memegang HP sehari saja? Kira-kira sanggup enggak, Pak? Ini, kalau Bapak mengatakan, aduh, kumaha tuh, itu megang HP sapoe, informasinya banyak yang ketinggalan saya. Nah, ini. Ini yang susah, Pak. Sementara kita menyuruh anak tidak main HP, tapi kitanya sendiri main HP. Kalau Bapak ada keperluan dengan HP, usahakan jangan di depan anak. Ya. Anak sudah terlanjur kecanduan HP, tapi kitanya sendiri selalu main HP di depan anak. Entah itu buka WA, entah buka apa, tapi di depan anak, ya sama aja dengan ngajarin kepada anak. Ya. Seharusnya dimulai dari kita dulu sebagai orang tua. Kalau kita melarang, ya saya tadi tegas, tapi selalu proaktif, artinya selalu melakukan pendampingan kepada anak, bimbingan kepada anak, supaya anak tidak kemana-mana ya nyari aplikasi HP-nya. Jadi ketika kita menginginkan anak, kumaha sih caranya supaya anak tidak kecanduan HP atau sudah terlanjur karena HP, kita coba sediakan 1 hari aja untuk tidak pegang HP di depan anak. 1 hari. Kemudian lakukan aktivitas keluar. Nah, kita coba dulu 1 hari saja. Bisa enggak? Kira-kira. Nah, itu ya. Ini tips kecil ya dari saya. Supaya anak tidak kecanduan HP, tidak nanyain HP, Pak, Mah, HP-nya di mana? Pinjam dong. Nah, sehari aja kita alasannya manaon we mangga lah, HP-na rusak naon gitunya. Tapi kadang-kadang kan kita punya HP teh leuwih ti hijinya, Pak. Hah? Anak kita tahu bahwa kita ini punya HP-nya enggak 1, lebih dari 1. Pan aya keneh HP nu itu cenah. Aya keneh HP nu ieu. Ah, lieur ari itu. Makanya sehari aja kita tidak pegang HP, bisa enggak? Lalu pergi kemana lah, ajak anak kemana gitu ya. Ini salah satu cara bagi kita, cara kecil ya, bagi kita untuk menghindarkan anak kecanduan akan HP. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu mungkin ya hal-hal yang bisa kita lakukan dalam menyikapi era digital, ya, melakukan pola asuh atau pengasuhan kepada anak di era digital saat ini. Yang terpenting adalah
hal ini tidak bisa kita hindari ya, kemajuan teknologi di era digital tidak bisa kita hindari. Memang kondisinya seperti itu. Hanya bagi kita adalah, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan itu dengan maksimal, tapi apa ya, sesuai dengan kebutuhan saja gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, memanfaatkan era teknologi ini, era digital ini. Dan yang terpenting bagi kita adalah awali dari kita sendiri ya, dari orang tua. Udah nyuruh ke anak tapi kitanya sendiri melakukan, jangan ya, tapi awali dari kita dulu. Nah itu sajalah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir, iya saninten buah saninten kalapa ayat cupatan, hapunten nabi hapunten bilih ayat kalepatan. Teman. Ustaz, ada soal mengaruhi dia buat anak-anak kita mengadisi ini seperti apa dan akan baik apa ibu barangkali ada yang mau bertanya silakan. Oh, Sarageng. Jadi pasien apa ente? 1, 2, 3 pertanyaan. Ada Sarageng. Bagaimana kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin langsung kita Alhamdulillah. Mangga kurang sami-sami tutupnya. Mung satacana mudah-mudahan non rupiah anu disangateun nembe aya manfaat tapi kan urang sadayana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa durina wa maulana Muhammad. Sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.